Akhir hidup Mahapati Gajah Mada di tempat pertapaan Madakaripura. Air terjun di kawasan Madakaripura yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara, ternyata tempat Mahapati Gajah Mada melakukan meditasi terakhirnya. Dikisahkan bahwa di tempat ini Gajah Mada bertapa untuk menyucikan diri demi mencapai moksa. Menurut Kitab Negara Kertagama, kawasan Madakaripura merupakan hadiah Raja Hayam Wuruk untuk Mahapati Gajah Mada. Oleh sebab itu, di tempat ini dibangun sebuah patung Sang Mahapati di dekat lokasi air terjun. Masyarakat yang ada di sekitar tempat ini percaya bahwa Sang Mahapati menjadikan air terjun tersebut sampai sebagai tempat untuk meditasi terakhir, untuk menyucikan diri demi mencapai moksa atau menghilang dari muka bumi. Tidak heran jika banyak orang yang menganut aliran kejawen yang datang untuk bermeditasi, khususnya pada hari-hari yang dikeramatkan. Air terjun Madakaripura, tempat Mahapati Gajah Mada bertapa ini mendapat julukan sebagai air terjun abadi karena tidak pernah berhenti mengalir. Kawasan ini masih termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Probolinggo. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di sana, suasana sejuk seakan memberikan aura mistis. Jika benar apa yang disampaikan Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama itu, maka sesungguhnya tidak ada keraguan soal di mana Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya setelah tidak menjadi Mahapati. Juga akhir hidupnya di pertapaan Madakaripura setidaknya sedikit menjawab pertanyaan terkait asal-usul Gajah Mada. Dalam lontar babat Gajah Mada diceritakan bahwa orang tua Gajah Mada adalah pendeta Hindu di Wilatikta Majapahit. Ayahnya bernama Empu Juradarmayogi dan ibunya bernama Patni Nurigati. Keduanya diangkat menjadi pendeta oleh Empu Ragarunting. Dalam aturan yang berlaku untuk pendeta, kedua pasangan ini dilarang bersetubuh meski sudah berstatus nikah. Selanjutnya, Juradarmayogi memilih berdomisili di luar Wilatikta di asrama Gilimadri, sedangkan Patni Narirati berdomisili di Wilatikta. Meski terpisah, namun keduanya intens bertemu. Patni setiap hari mengunjungi sang suami untuk mengantarkan sarapan dan kebutuhan harian lainnya, hingga pada suatu hari kejadian tidak biasa terjadi di antara keduanya. Saat hendak menyantap masakan sang istri, tanpa sengaja gelas tersenggol dan air pun tumpah. Melihat hal itu, Juradarmayogi pun pergi mencari air minum. Patni ditinggal sendirian. Proses kehamilan Patni diawali dengan perbuatan Hyang Brahma atau dewa api yang tergoda untuk bersetubuh dengan Patni. Maka berubahlah wujud sang dewa ini menyerupai Juradarmayogi dan mendatangi Patni.
di saat suaminya yang asli sedang pergi mencari air minum. Kehamilan Patni seolah tamparan bagi keduanya. Bagaimana tidak, keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia dan demi agama. Karena didorong rasa malu itulah keduanya memutuskan kabur ke hutan. Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Di sana keduanya menuju ke arah barat daya, lalu sampai di desa Mada. Si jabang bayi akhirnya melahirkan di sebuah balai agung yang terletak di desa tersebut di tahun 1299. Usai melahirkan, Patni bersama suaminya meninggalkan buah hati mereka seorang diri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju gunung. Beruntung tersebut dipungut oleh pemuka desa setempat. Kabar penemuan bayi itu sampai juga ke telinga salah satu patih tersohor dari Wilatigta. Sang patih lantas merawat dan membawa bayi yang kemudian diberi nama Mada ini ke Majapahit. Kisah ini terdapat dalam lontar babat Gajah Mada. Kopian cerita yang ditulis di atas lontar ini terdapat di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana. Penulisan di lontar menggunakan bahasa Bali Tengahan. Hingga kini memang belum diketahui lontar asli yang menceritakan sang patih ini. Bayi yang dibuang itu kemudian dikenal Gajah Mada yang menjadi tokoh sentral di kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari figur Gajah Mada. Karir militernya di Majapahit mulai menanjak setelah dia berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja kedua Majapahit, dalam peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Dalam kitab Pararaton diceritakan pemberontakan di zaman Jayanegara dilakukan oleh para Dharma Putra yang tak lain loyalis Raden Wijaya. Pemberontakan ini terjadi karena raja kedua Majapahit ini berdarah campuran Jawa dan etnis Melayu, bukan asli keturunan Kertanegara. Seperti diketahui bahwa Jayanegara merupakan anak hasil perkawinan antara Raden Wijaya dengan Darapeta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti, seorang perwira Majapahit dari daerah Pajarakan atau sekarang Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pemberontakan Rakuti, Majapahit berhasil direbut dari tangan Jayanegara. Karena jasa besarnya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai patih Majapahit. Dari sini karir militer Gajah Mada semakin moncer. Di hari-hari berikutnya dipercaya untuk menumpas para pembelot kerajaan. Tercatat karena jasanya itu, dia pernah diangkat sebagai patih Doho atau Kediri dan patih Kahuripan, sekarang Sidoarjo. Di masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi, posisi Gajah Mada diangkat lebih tinggi menjadi Mahapatih setelah berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta atau masuk Kabupaten Situbondo. Pada periode inilah Gajah Mada melakukan ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit ke segala penjuru. Banyak kerajaan penting berhasil direbut Majapahit, seperti Kerajaan Pejeng atau Bali, sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Puncaknya, Gajah Mada diangkat sebagai patih
Mangkubumi dan kembali menjadi tokoh sentral kemajuan Majapahit di zaman Hayam Wuruk, termasuk salah satu peristiwa penting dan kontroversi hingga kini masih simpang siur, yaitu Sumpah Palapa. Dalam Kakawin Negara Kertagama karya Empu Prapanca, kekuasaan Majapahit yang didapat dari peperangan maupun monopoli dagang terbentang dari Papua, Sumatera, Tumasik atau sekarang Singapura, hingga sebagian pulau di Filipina, semua terbingkai dalam peta Nusantara. Atas dasarnya itu, menurut kitab Negara Kertagama, Gajah Mada dihadiahi wilayah Madakaripura. Dikatakan bahwa tempat ini Gajah Mada melakukan meditasi. Sumber Wikipedia, Hokezon.com, www.merdeka.com. Terima kasih.